Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1BN021193, ruang 3 manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi. Yang pertama adalah terminologi di dalam akuntansi. Terminologi dasar akuntansi terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada kejadian. Kejadian adalah sesuatu yang dapat mengubah satu, dua, atau bahkan tiga sisi, yaitu aset, liabilities, dan equities. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini merupakan suatu pertukaran antara satu perusahaan atau lebih. Yang ketiga ada akun. Akun merupakan suatu catatan yang sistematis yang kemudian dapat menunjukkan pengaruh transaksi yang terjadi serta kejadian lainnya pada unsur-unsur tertentu seperti aktiva, kewajiban, ataupun equities pemilik. Selanjutnya ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang tidak ditutup dan saldo yang ada akan berlanjut ke periode berikutnya. Akun-akun ini tertera di dalam neraca. Berbeda dengan akun nominal, yaitu merupakan akun-akun pendapatan, beban, serta dividen. Akun-akun ini akan tertera di dalam laporan laba rugi dan akun-akun ini juga ditutup secara periodik. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar umum isinya berupa seluruh akun aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu yaitu berisi catatan yang merupakan penjelasan yang tidak tercantum pada buku besar umum. Akun real adalah akun-akun aktiva kewajiban dan ekuitas. Akun-akun ini muncul pada neraca. Selanjutnya adalah jurnal. Jurnal adalah pencatatan paling awal yang merupakan catatan atas transaksi maupun kejadian yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah pemindahan buku atau posting. Nah, posting adalah suatu proses pemindahan angka-angka yang tercatat dalam jurnal dan memisahkannya berdasarkan akunnya masing-masing. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan dari buku besar. Neraca saldo ini ada setelah adanya penyelesaian dimasukkan ke buku besar yang disebut neraca saldo yang disesuaikan oleh seluruh jurnal penutup. Selanjutnya, yang terakhir adalah ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun agar jumlah yang ada sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dan pengeluaran. Nah, yang A adalah prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasif. B. Rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasif. Selanjutnya yang C adalah manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, ada sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktif maupun sisi pasif. Yang ketiga adalah akun. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Akun memiliki beberapa golongan, yaitu yang pertama adalah akun real atau akun tetap. Akun real merupakan kelompok akun yang dilaporkan dalam neraca. Jenis-jenis saldo ini adalah harta, kewajiban, dan modal. Dalam penerapannya, akun real akan dibawa dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang kedua adalah akun nominal atau akun sementara. Akun nominal merupakan kelompok akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Jenis dari akun ini adalah pendapatan dan beban. Yang selanjutnya, yang B adalah unsur akun. Yang pertama ada aktiva atau harta.
Aktiva ini diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak terwujud, dan aktiva lain. Yang kedua yaitu akun kewajiban atau liabilitas. Liabilitas sendiri dibedakan menjadi dua, yakni utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sementara utang jangka panjang yaitu kewajiban yang harus dibayar namun melebihi batas selama 1 tahun. Selanjutnya adalah akun modal. Modal merupakan selisih antara harta dan kewajiban. Modal menjadi sumber kekayaan di samping dari pinjaman yang juga berasal dari si pemilik. Yang keempat ada akun pendapatan. Pendapatan secara umum dibedakan dalam 2 jenis, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Yang pertama adalah pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua ada pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, bisa disebut dengan usaha sampingan. Sebagai contoh, perusahaan dagang namun menyewakan sebagian gedungnya untuk usaha lain. Yang kelima ada akun beban. Beban merupakan pengorbanan selama melaksanakan kegiatan usaha demi memperoleh pendapatan. Beban juga dibedakan menjadi dua, yaitu beban usaha dan beban lain. Beban usaha yaitu pengorbanan yang berhubungan langsung dengan usaha kegiatan, dan yang kedua ada beban lain yaitu pengorbanan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Sebagai contoh adalah beban bunga bank atas pinjaman yang dilakukan. Yang terakhir adalah jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendapatan, termasuk di dalam jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Nah, jurnal memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal akuntansi yang mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan secara sistematis. Pencatatan jurnal umum biasanya dibuat dalam satu periode tertentu. Beberapa bisnis biaya juga menjadikannya sebagai buku harian. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal akuntansi yang pencatatan transaksinya dikelompokkan sesuai pada jenisnya. Jenis-jenis transaksi pada jurnal khusus dikelompokkan menjadi jurnal pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Yang ketiga ada jurnal majemuk. Jurnal majemuk merupakan pencatatan entry di mana di dalamnya setidaknya terdapat 2 akun debit dan 1 akun kredit. Selanjutnya ada jurnal pembuka. Jurnal pembuka merupakan pencatatan saldo aset, liabilitas, dan modal yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi periode yang sebelumnya. Yang kelima ada jurnal transfer. Jurnal transfer merupakan pencatatan jumlah akun yang ditransferkan ke akun lain. Jurnal transfer biasanya dibuat untuk mencatat transaksi ketika terjadi kesalahan pemesanan pada suatu akun. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi merupakan bentuk koreksi dan penyesuaian apabila ditemukan adanya kesalahan pencatatan transaksi atau ada transaksi yang tertinggal sehingga belum dicatat. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang berfungsi untuk mengetahui catatan laba atau rugi sebuah perusahaan pada suatu siklus akuntansi tertentu. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian sehingga menghasilkan akun neraca. Sebagai contoh, apabila akun saldo pada jurnal penyesuaian awalnya berada pada debit, dalam jurnal pembalik akun saldo dituliskan pada kredit. Sekian presentasi PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.